Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, kali ini kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Pada kali ini khususnya mata pelajaran matematika. Mungkin Bapak akan tampil berbeda dengan mata-mata pelajaran yang lain, karena kalian ini nanti bisa nonton atau belajar melalui YouTube. Oleh karena itu, pesan Bapak, pahamilah apa yang Bapak sampaikan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Tentunya kalian sejak kelas 3 sudah mengenalnya macam-macam bangun datar. Tapi pada kali ini khusus bangun datar, yaitu lingkaran. Dan perhatikan dengan seksama, karena sebentar lagi Bapak akan menyampaikan pembahasan tentang lingkaran tersebut. Nah, anak-anak, tentunya sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ridhonya sehingga kita tetap dalam lindungan Allah Rabbul Jali, dan kita mendapatkan karunia sehat jasmani dan rohani. Nah, anak-anakku, bangun datar lingkaran, apa sih pengertian dari bangun datar itu? Nah, di sini lingkaran adalah suatu gambar yang terbentuk dari himpunan titik pada satu bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, maksudnya apa sih Bapak? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sudah dijelaskan di atas bahwa lingkaran itu adalah himpunan titik di satu atau pada satu bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, dan masukkan titik tertentu tersebut adalah titik tetap yang posisinya di tengah lingkaran, yang dikenal juga dengan sebutan titik pusat. Misalkan di sini titik O, ini titik tengah. Jadi jarak titik B ke O dengan jarak titik O ke A atau itu sama. Seperti keterangan di bawah ini, titik O disebut titik pusat. OA, nih, OA sama dengan OB. Sama juga dengan OC. Sama dengan juga O ke P. Jaraknya sama. Oleh karena itu, pengertian dari lingkaran itu adalah suatu gambar yang terbentuk dari himpunan titik pada satu bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Apa sih Pak maksud himpunan titik? Nah, garis pun itu adalah himpunan titik dari A ke B. Artinya titik-titik yang disatukan. Nah, sama halnya dengan ini, dengan lingkaran. Ini titik-titik yang dihimpun menjadi satu dan dibuat lengkungan seperti ini, maka inilah yang disebut dengan lingkaran. Saya ulang kembali keterangannya. Titik O disebut titik pusat karena posisinya tepat di tengah-tengah lingkaran. OA, artinya titik O ke A, ini sama panjangnya maksudnya dengan titik O ke B. Titik O ke C juga sama. Titik O dengan P juga sama. Titik-titik OA
OB, OC, atau OP sama dengan jari-jari atau radius. Misalkan Pak digambar ke atas lagi, ini jaraknya akan sama. Dan disebut jari-jari atau radius. Sedangkan titik A ke B ini disebut diameter atau garis tengah. Saya ulang kembali, titik A ke B adalah diameter atau garis tengah. Garis yang melalui titik pusat O itu adalah disebut diameter. Karena di sini diberi nama A dan B, maka disebut garis AB adalah garis diameter atau garis tengah, atau garis yang melalui titik pusat dari tepi lingkaran ini, dari sini, dari A ke B melalui titik pusat O, ini disebut diameter. Nah, lengkungan AP ini disebut busur AP. Jadi ini yang melengkung ini disebut busur lingkaran. Busur lingkaran. Jadi AP ini. A ke P atau dari P ke B. Misalnya lengkungannya maksudnya berbeda, nanti ada BC. Ini BC, garis yang disebut garis BC, ini garis B ke C disebut tali busur. Coba perhatikan, sedangkan daerah yang diarsir ini disebut juring AUP. Artinya nanti ini bisa ditentukan luasnya, apalagi lingkaran. Jadi mohon kalian pelajari dengan seksama, dan kalau belum mengerti juga harus diulang-ulang, ditonton di YouTube, karena harapan Bapak nanti kalian punya kemampuan menghitung keliling dan luas lingkaran. Jika kalian sudah memahami betul tentang lingkaran ini, maka akan sangat mudah kalian untuk menghitung volume kubus, volume tabung, dan volume kerucut serta bola, serta luas bidang sisinya. Nah, di sini ada keterangan apakah sih jari-jari atau radius. Jari-jari atau radius adalah jarak dari titik pusat lingkaran sampai garis keliling lingkaran yang melengkung di sini. Jadi misalkan titik OP ini, titik pusat dari ke garis keliling lingkaran ini disebut apa? Disebut jari-jari atau radius. Sedangkan diameter seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa diameter itu adalah garis tengah, adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjangnya 2 kali panjang jari-jari atau A. Disebut garis AB itu pada gambar. Tadi tidak selamanya AB, tergantung sama kalian mau memberi nama garis apa, misalkan garis XA bisa juga, bisa NM, terserah kalian. Titik pusatnya Pak, apa bisa diganti nama, bisa juga, bisa P di sini. Artinya terserah kalian untuk memberikan nama titik itu. Saya ulang, diameter adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjangnya 2 kali jari-jari. Jadi kesimpulannya, radius atau jari-jari itu adalah separuh dari diameter. Jadi misalkan nanti menghitungnya nanti. Sekarang pengertiannya dulu, biar kalian betul-betul mengenal tentang lingkaran itu. Kita masuk ke busur lingkaran sekarang. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Itu busur, bagian dari keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran terus dibagi seperti di sini pada gambar ini.
AOP ini adalah AP adalah garis lengkung. Bagian dari keliling lingkaran A ke P adalah disebut apa tadi? Disebut busur lingkaran. Nah, tali busur itu sendiri apa? Di sini ada istilah tali busur. Tali busur itu ini, tali busur BC. Di sini ada tali busur BC. Apa sih tali busur? Tali busur adalah suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik B dan C, ya kan, pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui titik pusat. Kalau yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat disebut garis tengah. Ini dua titik yang dihubungkan tapi tidak melalui titik pusat. Itu disebut tali busur. Sedangkan juring itu sendiri adalah bagian lingkaran yang dibatasi dua jari-jari lingkaran. Dan salah satu ujungnya bersekutu di titik pusat lingkaran. Atau di pusat lingkaran. Ini ada kekurangan. Ini akan saya tambah nanti di titik pusat lingkaran. Oke. Ini kekurangan di titik bersekutu di titik pusat lingkaran. Saya tambah. Nah, ini dah. Alhamdulillah sudah lengkap. Jadi saya kira sudah jelas penjelasan saya dari atas. Nah, di sini ada juga yang patut kita pelajari adalah sifat-sifat bangun datar lingkaran. Memiliki sifat apa sih? Kalau persegi kalian tentunya sudah dijelaskan. Atau ini pun sudah, tapi biasa. Kalian kadang lupa, saya pun kadang lupa. Saya juga manusia masalahnya. Sifat-sifat bangun datar lingkaran memiliki satu sisi. Tidak memiliki titik sudut. Tidak ada, ini satu sisi. Titik sudutnya tidak punya, ini tidak punya titik sudut, satu sisi. Dan memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terhingga atau banyak sekali. Mau dilipat seperti apapun tetap simetris, artinya seperti tangan kita ini disebut simetris seperti itu. Barangkali itu saja. Terlebih dahulu kita berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.